Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi banyak kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik. Harusnya diapakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar ya, sangat marah sekali melihat kebobrokan hukum yang ada di Indonesia, apalagi dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi menurut Rismon, apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi dianggap ini terlalu prematur ya untuk memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi masih banyak yang seharusnya diuji, bahkan harus melibatkan orang umum atau orang lain ya, sehingga uji forensik yang dilakukan Bareskrim ini akan menimbulkan kecurigaan publik kalau tidak dilibatkan orang-orang seperti Rismon Sianipar ya, yang kita tahu memang dia adalah seorang ahli di bidang atau pakar di bidang forensik. Jadi ada beberapa hal sehingga Rismon tidak percaya dengan uji forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Berkacamata kepada kasus-kasus sebelumnya, polisi ini diduga melakukan manipulasi atau rekayasa uji forensik, sehingga ini membuat Rismon sangat berang sekali dan murka terhadap oknum polisi. Baik, coba kita lihat ya statement dari Rismon Sianipar. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi banyak kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik. Harusnya diapakan? Jadi penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Pak Prabowo suruh minta maaf ke kepolisian itu. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur. Kalau kita bicara tentang keautentikan, maka kita masuk lebih dalam ke ilmu bahan. Kapan bahan itu dibuat? Periode waktu, prediksi waktu dibuatnya kertas lembar pengesahan skripsi itu tahun 80-an, tahun berapa ada, kromatografi, makroskopi, dan lainnya. Seorang ahli digital forensik diperiksanya di subdit keamanan negara. Saya tidak paham. Bang Rismon ini udah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu. Bang Rismon ini membocorkan rahasia negara gitu. Ini mungkin itu lebih tepatnya. Seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilalui. Siap nggak? Makanya saya bilang setelah kita tulis ini, kita akan tulis bahasa Inggris. Kita akan suarakan ke dunia internasional. Karena distrust terhadap laboratorium forensik Bareskrim Polri. Ya, salah siapa melakukan itu? Makanya tidak ada trust. Ya. Seandainya kemarin Muhammad Nur Al-Azhar mengaku, ya, dan mengaku salah, mungkin saya bisa percaya sama Bareskrim, laboratorium forensik Bareskrim Polri. Tetapi malah enggak, ya, malah tetap menipu dengan mengatakan e-ride soft itu software bawaan dari DVR. Bayangkan DVR itu jaringan Linux embedded, yang ini malah Windows. Coba di depan hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan? Ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo. Ya nggak mau dong. Gitu loh. Kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional. Gitu loh. Alamatnya sudah ada, saya cari ya. International Court of Justice. International Court of Justice. Peace Palace, Carnage Plain 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands. Ya, nomor teleponnya ada, emailnya juga ada. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar, ya, dan kita akan menyuarakan ke media-media berbahasa Inggris juga, media-media internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi ini, ya kan? Jadi hasil dari forensik Mabes Polri nanti Bareskrim, ya, jadi pembenaran dong untuk Jokowi, untuk tuntas masalahnya dia, gitu loh, ya kan? Terus orang lain gampang dikriminalkan gitu, padahal hasilnya udah terbiasa manipulatif. Makanya jangan memanipulasi, gitu loh, ya. Masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian
sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust, Pak, kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya, Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang. Yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini, itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini, Pak? Gitu loh, Pak. Supaya fair play ini, Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun, ya, diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot, Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terbunuh. Kan Barreskrim sempat memegang dokumen itu yang dibawa Pak Jokowi sebagai ijazah asli. Percaya emang? Ya, kita percaya dulu. Percaya dulu lah sebentar ya nggak? Kalau percaya harusnya tunjukkan aja. Iya. Lalu urus terhadap kamera. Iya. Lalu kan Barreskrim memegang dokumen itu berhari-hari. Ya kan? Seminggu lah lebih. Seminggu lah katakan. Diantar oleh Wahyudi, adiknya Iriana. Ya, dibawa pulang oleh Pak Jokowi sendiri. Katanya ya. Kita juga nggak bisa bersaksi tentang itu. Ya, karena nggak disuruh bersaksi lagi kita. Nah, jadi kenapa tidak ada persentase yang diucapkan oleh Dirtipidum kemarin? Ya gimana bisa? 70% kek? Berapa persen kek? Mas, gimana bisa pakai presentasi? Nanti Prof. Yusuf yang juga sampaikan ya. Karena apa yang dianalisis itu sama sekali tidak mencerminkan kaidah ilmiah atau saintifik. Saya sudah sempat sampaikan, Dr. Risma juga sempat sampaikan, namanya analisis. Itu kan harusnya misalnya parameternya itu kertas. Kertas diteliti pakai misalnya carbon dating 14, ya gitu misalnya. Nanti akan ketemu gitu lah. Jenis kertasnya apa, usia kertasnya apa, terbuat dari bahan apa, gramnya berapa, itu akan ketemu semua. Itu sudah kami katakan dulu. Kalau nggak kami katakan, mungkin malah penjelasannya hanya satu kalimat aja mungkin. Itu sudah dikatakan, tintanya apa saja, itu ngikutin. Dia bilang loh tinta kemarin. Ya, tintanya ngikutin tinta ini. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu hasilnya, resultnya. Berapa persen? Berapa persen? Ini atau berapa tahun? Misalnya markernya tinta itu, misalnya sebutkan aja tuh dulu, misalnya apalah, pelikan atau apa atau apa gitu ya. Bisa sampai segitu, Pak? Harus. Kita bisa tahu tinta ini diproduksi siapa misalnya? Itu kalau laboratorium yang benar. Ya gitu. Bukan hanya kemudian tintanya diperiksa dengan perasaan. Itu kan dirasakan. Diraba. Kan itu diraba kan? Diraba, cekung katanya. Cekung. Jadi ini pakai hand press. Ini hasil dari laboratorium, hasil perasaan. Main perasaan. Main perasaan ini. Waduh, jadi kita masih menunggu ya. Apakah mungkin Barreskrim akan merevisi ini? Kalau ambil lagi lah ijazahnya, cek lagi gitu bagaimana? Harus, karena nantinya toh itu kan akan digunakan untuk kasus lain di Polda Metro Jaya. Yang kita dipanggil. Ya, karena beberapa ahli hukum belum datang nih. Kata beberapa ahli hukum, Mas, itu nggak bisa begitu saja karena prosesnya berbeda. Kalau proses yang ada di Barreskrim itu adalah proses masih tahap Dumas, pengaduan masyarakat. Itu pun belum muncul LP-nya, Prof. Belum. Ya kan, jadi itu masih dalam tahap penyelidikan. Tiba-tiba sudah istilahnya aja salah. SP3. Nggak bisa. Yang namanya SP3 itu ada di tahap penyidikan. Itu baru SP3. Kalau itu harusnya SP2 lidik. Nah, kalau SP2 lidik. Jadi Dirtipidum lagi diajarin hukum oleh Pak Presiden ya? Ya, mungkin beliau lupa. Lupa aja ya. Lupa. Nah, kalaupun SP2 lidik masih di penyelidikan. Nanti kalau mau dipakai di Polda Metro Jaya harus diulangi lagi. Nggak boleh main. Udah kan kemarin ada nih ambil nih. Meskipun sama-sama kepolisian, kan prosesnya berbeda. Barangnya harusnya disita lagi di sini. Dipakai lagi, disita lagi, kemudian dijalankan lagi di situ. Gitu. Dan kita harus apresiasi ya kejujuran Kabid Humas Polda Metro Jaya yang mengatakan fotokopi. Jadi mereka memang belum pernah pegang itu barang. Aku hari ini lagi di kampus ini menunggu jadwal menguji mahasiswa pasca sarjana. Saya ingin sampaikan kaitannya dengan peran Barreskrim, terutama Direktur Tindak Pidana Umum. Menurut saya bukan hanya overlapping ya, tapi sudah melampaui wewenangnya karena dia menjadi 3 fungsi sekaligus. 1 sebagai jaksa, sebagai penyidik, sebagai hakim, dan yang paling parah nih, bukan 3-4, dia sekaligus sebagai pengacara ya guys. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena dia sudah mengambil alih fungsi-fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan itu kan kalau perdata adalah tempat orang mengadu data, menyampaikan fakta, dan nanti hakim akan menilai. Oleh karenanya di dalam persidangan perdata hakim itu pasif, aktifnya para pihak. Nah,
Kalau di dalam perkara pidana, hakim mewakili negara, dia aktif menilai, memimpin jalannya persidangan. Tetapi itu semua sudah diambil alih dengan kata-kata asli. Dan sekarang Brigadir Jenderal Polisi sudah bingung ya. Jadi Pak Brigjen Dirtipidum itu sudah dikomentari oleh Pak Ito Sumarti, mantan Kabar Eskrim, sudah dikomentari oleh Pak Susno Duaji yang mantan Kabar Eskrim. Jadi akhirnya kebingungan. Karena peran polisi sudah overlap, saya meminta Pak Prabowo ambil alih dong. Kalau Pak Prabowo tidak berani mengambil alih, ya saya minta teman-teman yang hari ini sebagai penasihat hukum dari Roy Suryo, Rismon Syanipar, Bu Dr. Tifa mengadu ke Pak Prabowo dan ke Komisi 3. Polisi harus dihentikan ini, sangat berbahaya ini ya guys ya. Kalau polisi menjelma menjadi jaksa, menjelma menjadi hakim, dan menjelma menjadi pengacara, ini sangat berbahaya. Tidak boleh dibiarkan di dalam negara hukum itu. Dan Pak Prabowo berani menertibkan tentara, mengganti orang-orangnya Jokowi. Tentu menurut saya Pak Prabowo juga harus berani mengganti Kapolri atau meluruskan. Saya yakin sepatah dua patah kata-kata Pak Prabowo itu sudah akan sangat berguna. Seperti ketika Pak Prabowo mengatakan menyinggung lulusan Bahlil, tiba-tiba UI akhirnya membatalkan gelar doktornya yang 9 bulan itu. Jadi begini, saudara-saudaraku, tetaplah berpikir sebagai orang merdeka, hidup di negara merdeka, jadilah orang waras yang selalu mewaraskan polisi, mewaraskan jaksa, mewaraskan pengadilan, dan terutama mewaraskan hukum. Salam akal sehat, merdeka. Dr. Rismon ditanya apa? Kok pertanyaannya seperti itu? Harus ada meminta otoritas. Iya, menanyakan apa hak Anda peneliti ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi dan apa. Kalau Dr. Rismon itu warga negara asing, pertanyaannya pas itu. Kemudian ada yang mengekspos, ada yang memposting ijazah tersebut di X ya, di Twitter oleh kader PSI. Dan Dr. Rismon dan kawan-kawan, Dr. Rismon, Dr. Suryo, dan Dr. Tifa tergerak untuk meneliti apakah ini asli. Dan dipertanyakan sama mereka, akhirnya meluas hingga ke skripsi di UGM. Nah akhirnya kemana-mana ya. Kenapa? Karena tidak transparan, tidak ada kejelasan, tidak transparan. Dan ditelitilah oleh mereka. Mereka memang seorang peneliti. Mereka orang yang berkecimpung dalam dunia digital forensik. Dengan keahliannya ditelitilah ijazah tersebut. Akhirnya terjadilah pemanggilan sekarang ini. Pemanggilan itu dengan kata lain, apa hak Anda meneliti? Hak meneliti itu adalah hak warga negara. Jadi warga negara yang pernah menjadi rakyatnya Pak Jokowi, termasuk saya, termasuk Anda semua, ya punya hak untuk mempertanyakan. Sekali lagi, mempertanyakan ini asli atau tidak. Dipertanyakan. Dianggap fitnah, dianggap mengada-ngada, dianggap bukan. Hanya mempertanyakan, itu aja sih sebenarnya. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa bahwa kita semua nih rakyat punya hak untuk itu. Karena kita membayar pajak, ingat. Nah, sampai Rismon Syanipar ya berkali-kali meminta Prabowo Subianto supaya mengganti Kapolri Listio Sigit, hampir semua masyarakat maupun netizen tahu bahwa kalau Kapolri Listio Sigit ini adalah orangnya Jokowi. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus ya yang berhubungan dengan Jokowi, dipastikan maka akan aman ya. Apa perlu kita ke Istana Negara menanyakan ke Pak Prabowo Subianto? Ya, saya ingin kali ketemu sama Pak Prabowo Subianto. Sudah ada beberapa orang yang menjanjikan pada saya untuk ketemu dengan Pak Prabowo Subianto, ya kan? Ya kan? Supaya saya tanya dulu sama Pak Prabowo Subianto, Pak, yang nggak bolehnya ijazah sama skripsi Jokowi itu digaji orang, ya kan? Diteliti, yang nggak bolehnya. Aku tanya kayak gitu kan, Pak Prabowo Subianto, ya, bagaimanapun kan presiden kita Pak Prabowo Subianto, ya kan, bisa secepatnya mengganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo. Misalnya bangun pagi dia rada linu-linu dia kan kepalanya kan, terus diingat dia, nggak beres si Listio ini, ya detik itu bisa dia diganti.
Kan lagi pegel-pegel dia baru renang, ya kan? Baru pegel-pegel. Dibijak lah Pak Prabowo. Terus ingat dia sama Listio, nggak perform orang ini. Bisa langsung diteleponkan ke sekretaris negara, gantikan dulu siapa itu. Kayak nggak ada aku lihat apanya prestasinya, kan bisa gitu. Itulah prerogatif presiden ya. Hati-hati ya Kapolri Listio Sigit Prabowo, apalagi Mendagri Tito. Tentu teriakan saya sudah didengar Prabowo Subianto ya. Info A1 itu ya. Kertas A1 maksudnya. Bukan A2. Begitulah ya saudara-saudara. Apa lagi ini? Surida Media. Horas, coba kita perhatikan transkrip yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri. Patut juga dicetak dengan teknologi printer modern. Mungkin bisa dibahas Pak. Too good to be true. Oh iyalah. Ya, semua makhluk yang berakal, apalagi orang yang hidup di tahun 80-an, bahkan awal 90-an pun pasti tercengang mendengarkan lembar pengesahan secantik itu. Makanya mereka nggak bisa menghadirkan teknologi secantik itu, UGM dan yang lainnya. Ya, di ETD UGM sengaja punyanya Pak Jokowi sendiri tahun 85, seluruhnya itu. Jadi supaya nggak bisa kita bandingkan lembar pengesahan skripsi saat itu di UGM, karena satu-satunya punya Pak Jokowi kan, supaya jangan terdeteksi itu apa itu lembar pengesahan skripsi. Di UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu, atau dia membuktikan tapi nggak ada yang percaya, sehingga harus dikirim ke Bareskrim. Jadi Bareskrim menjadi semacam wilayah yang harus menampung problem yang dimulai di UGM. Kan ini urusannya pertama di UGM kan. Sejak bertahun-tahun UGM menyembunyikan fakta-fakta itu. Didatangi nggak bisa dialog dengan masuk akal, lalu mengirim atau membuat berbagai macam event untuk memperlihatkan bahwa Jokowi adalah alumnus dari UGM, Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran, Kehutanan. Jadi semua hal itu menjadi konyol, dan pikiran para mahasiswa yang sekarang jadi benar. BEM menjadi benar karena BEM akhirnya mengirimkan semacam satire. Kalian itu UGM, tolong bikin petisi untuk tidak percaya pada pemerintah. Jadi sebetulnya itu adalah olok-olok publik yang dibaca dengan baik oleh kekuatan etis atau energi etis dari BEM, dari mahasiswa UGM. Dan itu yang kemudian jadi patokan baru bahwa reputasi UGM betul-betul udah di bawah standar tuh, dan meme muncul di mana-mana, satire, olok-olok itu. Jadi kelihatannya tekanan publik ini tidak akan berakhir kendati Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli itu. Orang menuntut bahwa ini UGM, siapa yang ada di belakang UGM, disebutlah beberapa tokoh yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ini ada skandal ketika kampus itu menjadi pembenar kekuasaan pemerintah. Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Itu kan itu intinya. Bagaimana akan ditangani itu sebagai kontra narasi? Apa yang mau dilakukan oleh rektor UGM? Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh UGM? Apa yang mau diucapkan oleh mahasiswa UGM yang nanti mungkin 2-3 bulan lagi ada mahasiswa baru? Mereka akan lihat bahwa mereka masuk ke sebuah kampus yang moralitasnya bahkan dipertanyakan oleh alumnusnya sendiri.